Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, karunia, kasih sayangnya. Salawat serta salam juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, sepertinya ada baiknya kita hening dulu sejenak hari ini dan kemarinnya lagi, kita bisa menikmati dan mensyukuri hidup dengan bernafas, dengan semua gitu ya, nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hinggakan. Sababiyah dilahirkan oleh ibu bapak kita. Oleh karena itu ada baiknya kita hening sejenak untuk berdoa kepada Allah untuk ibu bapak kita. Senantiasa kita mohonkan ampun dan kita lestarikan kebaikannya, dan kita juga doakan siapapun yang telah mendahului kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan bermunajat. Wabil khusus di siang hari ini senantiasa kita dilancarkan untuk sama-sama mendapatkan hikmah, petunjuk, dan kesadaran. Kita hening sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, hatur nuhun Ibu dan Bapak senantiasa sudah hadir utuh di sini saat ini. Tepuk tangan yang kencang, kita kedatangan bintang tamu Chandra Malik siang hari ini. Satu-satunya sufi yang ngaku ya, sufi itu nggak pernah ada yang ngaku, tapi sekarang ganti satu-satunya sufi yang laku. Nah ini jadwalnya susah banget. Jadi kemarin waktu sama Bu Naning, siapa Chandra Malik, pas bisa gitu. Jadi alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Lebih susah ketemu Chandra Malik daripada ketemu presiden ya. Kita mau bicara dalam konteks haji gitu ya, kurban gitu, dan saya rasa relate-nya dengan case Ibrahim gitu. Dan mungkin kita akan membahas dalam konteks, karena tasawuf itu kan bicara tentang ketauhidan gitu ya, dimana saya rasa perlu juga praktikal ketauhidan dalam sudut pandang perspektif sufi itu seperti apa. Dan kita menyikapi kurban lah, haji, ataupun nanti yang relate, dan apapun nanti ibu bapak yang punya pertanyaan, kita akan sangat diskusi gitu seperti biasa, karena forum ini adalah forum pembelajaran bersama gitu. Kalau kita bahas itu, setuju ibu bapak? Oke ya. So tidak berpanjang lebar, kita tepuk tangan buat sekali lagi buat Gus Chan. Gus, matur suwun sudah hadir. Sama-sama. Topiknya baru lahir barusan, jadi kita ngobrolin itu aja ya. Siap. Monggo Gus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah, terutama bapak-bapak, ibu-ibu. Saya rasa panjenengan semua wajib bersyukur. Seumur hidup dari lahir, atau setidaknya ketika sudah tua, kaya raya, mati masuk, amin gitu Bu, amin ya. Tua kaya raya, mati masuk surga, itu dambaan orang banyak ya. Ini rumah yang sangat megah, mewah. Semoga nanti miliaran kali lebih megah, lebih mewah tempat kita nanti di surga. Dan jangan lupa saya juga diundang lagi ya, jangan masuk surga sendiri, saya nggak diajak ya. Saya siap nanti ya ngasih ceramah apa gitu lah, Sebulan sekali lah ya. Boleh. Nggak apa-apa ya. Karena saya belum tentu masuk surga ya. Diundang lah. Kenapa kok saya mudah diundang oleh Abu Marlo? Karena selalu diberi DP.
DP itu dialog positif maksudnya ya. Selalu diberi omongan-omongan yang baik bahwa ini nanti akan begini dan begitu, dan saya percaya betul kepada beliau. Dan seperti biasa ketika diundang tidak tahu mau ngomong apa, saya syukuri saya bisa datang, itu sudah lebih dari cukup, dan semoga ini awal yang baik untuk kita terus-menerus berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diterima amal ibadahnya, diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita. Amin. Amin. Tadi ada request dari Bu Naning ngobrol soal Bismillahirrahmanirrahim. Ada request dari Kang Abu ngomong soal haji dan kurban. Ada request lagi? Nggak apa-apa, saya diundang tiap hari, nggak apa-apa. Bahas sedikit-sedikit boleh, nggak apa-apa. Ya, beberapa hari terakhir ini saya mengalami hal-hal baru. Istri saya setiap habis subuh, istri saya itu sudah lari dari rumah. Bukan karena punya masalah dengan suami, bukan ya. Lari dari rumah karena dia suka jogging, suka lari pagi, dan pada akhirnya suka ikut maraton. Ya. Finisher, ya. Saya pernah bertanya, Bu, kalau maraton gitu dari mana ke mana gitu? Ya, 42,5 kilo ya. Jawaban dia sangat menyebalkan. Ya dari start sampai finish ya. Kurang ajar gitu ya. Jangan-jangan lulusan ITB begitu semua. Ya. Istri saya lulusan ITB ya. Saya juga lulusan. Di sini sebanyak lulusan ITB nih. Oh, tapi istri saya lulusan ITB, saya yang dapat istri saya. Oh iya. Saya yang lebih cerdas daripada istri saya, ya kan? Saya beruntung, dia nggak tahu, mungkin khilaf waktu itu kan. Ya. Dari start ke finish, jawabannya begitu. Saya pikir-pikir, saya berharap dia akan cerita rutenya tuh lewat mana gitu ya. Tapi ternyata benar omongannya. Dan beberapa kali saya mengantar, startnya di situ, finishnya juga di situ. Ya, artinya mau sejauh apapun perjalanan, dari awal balik-baliknya ke situ juga. Garis start ternyata juga berada di garis finish. Garis finish berada di garis start. Ya. Apakah kehidupan juga begitu? Sama ya Pak. Berarti kira-kira akhirat itu ada di mana? Ya. Akhirat berarti kira-kira ada di garis start. Startnya dari mana? Ya. Jadi kita sangat perlu tiap kali kita menghadapi Idul Fitri atau Idul Adha, itu momentum kita untuk kembali berpikir segala sesuatu itu pada mulanya bermula dari mana, karena nantinya kita akan berakhir di situ-situ juga. Ya, ternyata tidak jauh-jauh. Nah, kalau tahu gitu kan nggak usah lari 42 kilo ya. Begini aja, pluk, nyampe sudah. Ngapain repot-repot ya? Tawaf juga gitu ya. Tawaf juga, semua ibadah barangkali juga begitu. Iya benar. Kalau kita tahu awalnya sekaligus kita tahu akhirnya. Persoalannya adalah kita tidak tahu akhirnya di mana. Kedowo-dowo, berpanjang lebar nggak jelas. Di perjalanan itu ada pertikaian, ada pertentangan, ada perselisihan ya. Ini baru seru-serunya ngomong di IG soal neraka. Emang kamu udah pernah ke neraka gitu? Kok belum pernah ke neraka, kok cerewet soal neraka gitu. Saya baca IG-nya Abu Marlo, ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Ya namanya anak baru, biarin aja gitu. Ya. Prosesnya. Karena kalau tiap-tiap hal kita harus mengalami sendiri, kan repot ya. Ya. Keyakinan itu ada 4 tahapan setidaknya. Pertama, keyakinan karena mengetahui. Mengetahui itu bisa dari membaca ya, dari mengumpulkan referensi dan lain sebagainya. Mengetahui dari proses belajar. Ya. Yang kedua, keyakinan dari melihat sendiri. Ya. Yang ketiga, keyakinan dari mengalami sendiri. Yang keempat, keyakinan dari merasakan sendiri. Ini sebenarnya bukan tingkatan, melainkan tahapan, langkah demi langkah, step by step. Kenapa disebut langkah demi langkah? Kenapa disebut step by step? Langkah itu siapa yang punya langkah? Apa yang punya langkah? Yang punya langkah adalah kaki. Langkah demi langkah ya.
bukan pukul demi pukul, pegang demi pegang, bukan toleh demi toleh, tapi langkah demi langkah. Oke. Maka segala sesuatu niscaya ada kaitannya dengan kaki. Bahasa menunjukkan bangsa. Kita bangsa manusia. Maka bahasa kita menunjukkan bahwa ini adalah kebudayaan manusia. Walaupun Abu Marlum mengaku manusia tapi nggak bisa buktikan bahwa dia manusia. Apa buktinya kamu manusia? Ada yang tahu? Mbak Ayu manusia? Sejak kapan? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu manusia? Buktinya apa kalau kita manusia? Punya akal. Akal itu alat kelengkapan, Bapak, bukan bukti. Ya. Ada akal, ada jantung, ada. Oke, itu alat kelengkapan. Buktinya apa? Bernafas itu kan termasuk cara kerjanya, tapi bukan buktinya. Bu Naning, Persa, apa buktinya kita manusia? Tubuh alat kelengkapan. Oke, ini rumah jalan Pondok Duta jalan ke Pondok Duta, Pondok Indah jalan nomor ini rumah atau bukan? Rumah ya. Ada buktinya? Ada surat hak milik. Ya. Ini motor, iya motor. Buktinya ada BPKB. Ya. Ada. Nah, coba dibaca ulang akta kelahirannya, disebutkan apakah tidak bapak ini manusia? Waduh, nggak ada buktinya. Ya. Nggak ada buktinya. Tiba-tiba punya nama gitu ya. Anak dari, anak dari. Tapi kalau kelinci juga bisa punya anak, ya. Anak dari. Tapi bahwa kita manusia ini loh, ternyata tidak ada buktinya. Atau nanti kalau mohon maaf kalau saya kepilih jadi presiden, tolong diingatkan untuk memperbarui akta lahir ya, bahwa akta lahir manusia gitu ya. Ini persoalan loh, ya. Nggak tahu kalau bapak-bapak ibu-ibu yang pernah tinggal di Eropa di Barat, akta lahirnya disebutkan manusia atau tidak? Tidak juga ya. Waduh. Lalu apa bukti kita ini manusia? Nah, tapi ini belok. Ini untuk undangan berikutnya. Saya stok banyak. Sampai mana tadi Mbak Ayu? Langkah, ya. Langkah. Sini, ya. Sering saya sampaikan bahwa manusia ini dalam kajian tasawuf terbagi tubuhnya atas 3 bagian. Yang pertama pangkal leher ke atas, kepala, ya. Yang kedua pangkal leher sampai gembung, ya. Sampai di atas paru-paru. Yang ketiga bawa paru-paru sampai ya kira-kira pangkal paha, ya. Ini Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Baitul Makmur itu rumah atau tempatnya keramaian. Pikiran kita ramai sekali ya, gitu. Baitul Muharram rumahnya atau tempatnya larangan. Di dalam dada ini tidak boleh ada selain Allah dan Rasulullah. Tempat larangan. Selain itu dilarang masuk, ya. Baitul Muqaddas tempatnya kesucian, ya. Jadi kesucian itu tidak ada hubungannya dengan hati. Nggak ada hati yang suci, itu nggak ada, ya. Hati itu adanya larangan. Dilarang masuk selain Allah dan Rasulullah. Tapi kalau kesucian itu di sini. Karena kalau kita, mohon maaf ibu-ibu, dulu masih ingat waktu zaman mudanya, kalau sampai sebelum menikah sudah melakukan hubungan, itu disebut kehilangan kesucian, ya. Kalau kita habis wudhu berpikir jorok, nggak batal wudhu kita. Kita habis wudhu kok batin jelek, iri, dengki, nggak batal. Tapi begitu di bawah pusar ini keluar air kencing, mohon maaf, air mani, mohon maaf, atau kentut, mohon maaf, batal. Berarti rumahnya kesucian itu di sini. Jadi menjaga kesucian adalah menjaga wilayah sini. Ini Baitul Makmur,
Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Oke. Tapi di bawahnya ini bukan bait, bukan rumah. Tidak ada sebutannya. Hanya saja kalau sampai kaki ini bergerak, dia mampu membawa seluruh tubuh. Ya, betul nggak? Kalau ini yang bergerak, belum tentu bisa. Ini bergerak, belum tentu bisa. Ini bergerak, belum tentu bisa. Tapi sekalinya kaki bergerak, maka Baitul Muqaddas, Baitul Muharram, Baitul Makmur ikut bergerak. Kalau bahasa Inggrisnya apa? In your mom's shoes gitu ya. Berarti kan kamu berada di bawah-bawah, bawah bayang-bayang ibumu kan itu ya? Iya. Atau mengikuti langkah, mengikuti jejak kan itu ya? Di Jawa juga begitu. Derajat tertinggi seorang raja, walaupun dia punya mahkota, punya tahta, punya singgasana, beliau disebut sampeyan dalem. Sampeyan itu kaki. Ya. Kita diminta sujud kepada raja bukan untuk mencium keningnya, mencium dadanya atau mencium bagian bawahnya ini, tapi mencium kakinya. Surga ada di mana? Telapak kaki. Di bawah telapak kaki ibu. Jadi peran sangat penting berada di kedua kaki kita. Oke. Hanya saja selama ini kita sibuk belajar, menanamkan kesadaran hanya pada wah ini diolah terus ada pineal, ada apa segala macam ya. Pada ini, tapi tidak belajar atau belum belajar tentang kaki, tentang langkah. Ya, karena bikin rencana apapun semuanya bergantung pada melangkah atau tidak. Ya, selangkah demi selangkah, step by step, selalu tentang kaki. Ya. Ngomong-ngomong kalau Idul Kurban, ya ada saja orang yang rebutan kaki kambing. Pembukanya begitu ya. Nanti kita ngobrol dulu karena saya sudah diberi kopi. Ini kesempatan untuk saya. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, menarik nih Ibu dan Bapak. Kalau kita bicara dalam konteks di Quran gitu ya, ada kalimat bahwa Baitullah. Dan Nabi Muhammad itu selalu mengatakan bahwa qalbun mukmin itu Baitullah gitu. Dalam artian kalau kita bicara dalam konteks qalbun mukmin Baitullah, berarti perjalanan haji itu kan bukan perjalanan fisikal, tetapi perjalanan konteks ke dalam yang esensinya tadi langkahnya adalah menuju ke dalam gitu. Nah, mungkin Gus nanti dikaitkan juga dengan pertanyaannya Ibu Naning tentang basmalah, karena basmalah itu kan satu, Nabi Muhammad juga sering bilang bahwa tertolaklah amal seseorang kalau tidak berbasmalah gitu. Sehingga atas nama Allah itulah yang akan menjadi poin kalau kita bicara poin. Nah, pertanyaannya adalah langkah ini yang tadi disebut kaki menuju kepada Baitullah yang akhirnya menjadi haji, yang akhirnya menjadi paripurnanya di rukun Islam, itu kaitannya piye Gus? Gimana? Ya. Tadi saya lanjutkan ketika istri saya sudah mulai ikut maraton, dia sekarang mulai ikut fitness, Pak. Ya. Ini memang kurang kerjaan kayaknya. Anak sudah 5 apa kurang sibuk atau gimana kan itu? Saya tuh jarang di rumah, tapi alhamdulillah anak 5 gitu. Bayangkan kalau sering ya gitu ya. Saya sering bilang ke teman-teman, ini saya WhatsApp saja, ambil istri saya. Oh gitu. Ya. Saya menemani istri saya ke APKI, Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia, di daerah Blok M juga lah ya. Ya. Saya menemani, saya ikut ngobrol, saya tiba-tiba dipanggil coach sama coachnya. Oke coach, loh saya bukan coach. Saya bilang gitu kan. Oh enggak, kalau sudah ikut forum ini bisa disebut sebagai coach. Oke lah kalau memaksa saya bilang. Saya juga pelatih, pelatih kesabaran gitu. Ya, di situ saya diajari hal yang sangat fundamental, bahwa kita ini bisa beribadah pun perlu banget merawat kaki, ya Pak. Pangapunten Bapak semakin menyadari pentingnya kaki ketika sudah perlu alat bantu untuk berjalan. Ya. Selama ini kita belum atau tidak sama sekali mempedulikan kaki. Jadi di situ saya belajar tentang apa itu namanya? Ya gini-gini itu apa namanya? Oh, squat. Squat, ya. Iya. Sekarang sudah bisa saya 50 kali sekali. Wah, luar biasa kan ya. Tepuk tangan boleh, Bu. Ya. Terus begini
Ya, gini-gini ya. Apa namanya? Nah, itu kata coachnya itu penting sekali untuk orang-orang sepuh. Karena banyak sekali, mohon maaf, peristiwa wafat meninggal dunia jatuh di kamar mandi. Ya, itu karena tidak punya kebiasaan kuda-kuda gitu Pak. Ya, plek-plek gini ya. Jadi ketika jatuh kurang refleksnya. Ya. Jadi di dalam kehidupan fisik maupun psikis maupun metafisik, kita ternyata harus benar-benar memberi perhatian kepada kaki. Ya, kepada kaki. Nanti kira-kira masuk surga pertama yang masuk apa? Kaki. Ya. Oh, langkah ya. Ya. Ada kisah Nabi Idris kalau nggak salah alaihissalam itu bahkan sengaja meninggalkan sandalnya di surga. Oh, benar. Ya. Sandal itu kan alat bantu kaki ya. Ya. Diajak kunjungan oleh malaikat ke surga. Secara cerdas beliau sengaja meninggalkan sandalnya. Begitu selesai keluar dari surga, maaf, sandal saya ketinggalan. Gitu. Masuk lagi sudah nggak mau keluar. Ya. Pengen nyoba kunjungan ke neraka yang belum ada kayaknya. Ya. Kaki. Ya. Jadi kaitannya lagi tentang banyak sekali ibadah yang dihitung bilangan kebaikannya dengan kaki. Contoh, masjid depan rumah, sudah jelas-jelas depan rumah. Kalau langsung straight away ke masjid, pahalanya sedikit, katanya gitu ya. Harus muter dulu, hitung jarak, tempuh dan waktu tempuh. Ibadah haji, saya diingatkan terus-menerus, Gus, nanti kalau sudah waktunya naik haji, sebelum-sebelumnya latihan fisik, terutama kaki, semuanya ditempuh dengan kaki. Ya. Perjalanan dengan kaki. Nah, kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kalau saya boleh berbagi ilmu dan pengetahuan, cara mempraktekkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sangat mudah secara teori, prakteknya tetap aja susah ya. Itu langkah kaki kanan Rahman, langkah kaki kiri Rahim. Rahman, Rahim, Rahman, Rahim ya. Atau kalau bisa setiap kali kaki kanan bergerak, setiap kali itu pula Rahman. Setiap kali kaki kiri bergerak, setiap kaki itu pula Rahim. Ya, Rahim, Rahman, Rahim, Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Ya, itu panjenengan berjalan kemanapun senantiasa dalam keadaan mengingat Allah dan insya Allah dalam bimbingan Allah. Ya. Jadi praktek Bismillahirrahmanirrahim yang paling mudah adalah kedua kaki kita, kaki kanan Rahman, kaki kiri Rahim. Baik ketika melangkah, berjalan kaki, bersepeda ya, setiap kali bergerak, pangapunten kalau panjenengan begini, Rahman gitu ya, turun Rahman, pokoknya kanan Rahman, yang kiri Rahim ya. Dengan thoriqoh semudah itu saja, karena niscaya kita akan terus menggerakkan kaki ya. Dengan dzikir itu saja, niscaya kita berjalan di jalan Allah ya. Loh, genapnya bagaimana supaya sempurnakan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismi itu seringkali diartikan setidaknya dalam terjemahan adalah dengan menyebut ya. Dengan menyebut nama ya. Yang lebih mendekati kebenaran adalah atas nama Ya. ya. Jadi kita ini, kehadiran kita ini merupakan representasi dari kehadiran Allah ya. Jadi menyadari bahwa setiap insan, setiap titah itu adalah karya terbaik Allah, maka kita pun senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu makna terdalam dari Bismi. Ya. Allahnya bagaimana dalam mempraktekannya? Praktek Allahnya adalah tarik nafas hu, keluar nafas Allah. 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 Allah, itu kan ringan ya, nggak perlu tasbih, nggak perlu jari berhitung. Setiap kali kita bernafas, setiap kali itu pula kita sadar betul bahwa kita berada dalam kekuasaan, perlindungan, kasih sayang Allah ya. Allah, Allah. Nanti kalau kira-kira hembusan nafas terakhirnya apa, Bu? Insya Allah bisa begitu ya, man khalat
la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi kita tidak perlu berteori sampai di situ. Kalau kita membiasakan diri bernafas-nafas Allah, maka hembusan nafas terakhir kita Allah. Ya, itu sudah cara termudah untuk insya Allah husnul khatimah. Dan itu tidak bisa dihinggapi takabur, ujub, ria, karena jenengan tidak megangi tasbih, ya. Ya, itu tidak bisa dipamerkan. Ada nggak orang nafas pamer? Ada. Lihat gue nafas nih. Lihat nggak lu? Nah, kan nggak ada kan? Nggak ada yang pamer nafas, ya. Nggak pegang tasbih, nggak pegang apa itu yang cincin bisa ngitung itu. Nggak kelihatan sama sekali, ya. Tarik nafas keluar nafas Allah. Saya yakin ini sangat berguna untuk usia berapapun, tapi terutama untuk bapak-bapak ibu yang senior sudah tidak banyak waktu untuk belajar yang jelimet, ya, tidak punya banyak waktu untuk belajar dzikir yang macam-macam, ya, tidak perlu belajar yang hafalan-hafalan yang menambah beban pikiran, ya, cukup ketika bernafas dan selama bernafas, nafaslah nafas Allah, ya. Itu termasuk dzikir sir, ya. Dzikir itu ada beberapa macam. Pertama dzikir lisan. Dzikir lisan ya manis di lisan belum tentu sesuai dengan omongannya, apalagi cowok itu kan gitu ya. Ya. Zikir lisan. Yang kedua dzikir ruh. Dzikir ruh susah belajarnya lah, nggak usah lah gitu ya. Lewati aja. Dzikir sir, ya. Susah juga, nggak usah lah gitu ya. Zikir qalb, ya. Nah, susah semuanya susah gitu ya. Khofi akhfa, kulu jasad susah sekali. Yang paling gampang ya menurut saya pribadi zikir nafas, ya. Zikir nafas itu saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada yang pernah lupa bernafas, ya. Ada yang pernah lupa bernafas? Jangan aja dulu. Yang terjadi adalah kita tidak sadar bahwa kita bernafas. Kalau lupa tidak, ya. Tapi kita tidak sadar. Jadi kalau mau Abu Marlo atau teman-teman semuanya mau belajar tentang kesadaran, mulailah dari belajar menyadari bahwa kita bernafas. Oke. Kita baru ingat kalau kita bernafas, kita butuh banget bernafas kalau sudah pilek. Ya, susah bernafas. Kemarin itu sampai oleh Allah diuji luar biasa 2 tahun itu COVID itu. Saking banyaknya orang bukan lupa sebenarnya ya, tidak sadar bahwa dirinya bernafas. Ujiannya berat, sedunia diuji tentang nafas. Ya. Ada yang benar-benar sadar kita bernafas? Enggak ada. Kecuali ya orang silat belajar pernafasan. Ya. Selesai pelatihan pernafasan pun dia sudah lalai lagi bahwa dia bernafas atau tidak. Hanya yang berzikir nafas yang niscaya sadar bahwa tiap tarikan dan hembusan nafasnya itu pemberian Allah. Ya. Allah itu bisa berhemat banyak, nggak perlu ikut kelas healing lagi, ya, kelas meditasi, kelas apa nggak perlu, ya, cukup nafasnya Allah. Begitu bergerak kaki langsung Rahman Rahim, Rahman Rahim. Niscaya tidak akan melangkah ke arah keburukan, niscaya tidak akan melangkah ke arah kesalahan, kealpaan dan lain sebagainya. Kalau kita menjaga zikir Bismillahirrahmanirrahim, dalam nafas kita Allah, kaki kanan Rahman, kaki kiri Rahim. Oke. Itu ya. Lagi monggo. Gini Gus, ini menarik ya. Tadi kan spesifikasi teknis ya Gus ya. Ketika kita bicara tentang zikrullah itu kan maknanya mengingat Allah Gus. Pertanyaannya adalah ketika kita mengingat Allah, yang diingat itu apa sih sebenarnya? Karena kan sesuatu ingatan itu adalah sesuatu yang menjadi memori dalam tanda petik. Sementara kalau kita bicara tentang konteks Allah itu sendiri, ada yang disebut goib misalkan, atau apapun lah gitu Gus. Tapi praktikal seseorang yang mengingat Allah tuh seperti apa, dan gimana sih korelasi ketika seseorang berzikir itu perilakunya membaik itu gimana korelasinya Gus? Bahasa Inggrisnya
Mengingat itu. Remember. Remember itu kan berarti anggota ulang atau gimana tuh? Aku tanya betulan. Kalau Reminder, oke. remind, nah, main itu apa main? Pikiran. Remind atau Reminder, oke. berpikir ulang ya. Hmm. Loh, kita perlu bahasa untuk mengukur segala sesuatu. Karena leluhur kita menciptakan bahasa itu nggak main-main ya. Walaupun kita nggak tahu alasannya kenapa ini disebut kanan ya, kenapa ini kiri ya. Sejak kapan ini disebut kanan, sejak kapan ini disebut kiri, kita nggak tahu. Tapi kita bisa melacaknya dari akar kata, akar bahasa. Ya. Selalu bisa insya Allah, walaupun kita atau kita berdua tidak di bidang itu, tapi kita bisa melacaknya dari situ. Nah, yang terjadi adalah seringkali belum lagi kita ingat, kita sudah sukanya mengingatkan ya. Belum ingat, udah belum mengingatkan sudah ya. sukanya mengingatkan. Benar, ya. Gus. Benar. Semangatnya bagus sekali ya. Sampaikan walau satu ayat kan gitu ya. Persoalannya bukan sampaikan walau satu ayat aja belum sampai gitu. Satu ayat aja belum sampai kok mau menyampaikan kan gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang paling rendah, paling jauh dari ingat adalah mengingat-ingat. Ya. Assalamualaikum, Cassandra, waalaikumsalam. Sopo iki? Ya. Gimana kabarnya? Baik ya. Mungkin sopo. Pasti sering gitu ya, pasti sering ya. Iya. Ya biasa kan orang terkenal kan begitu ya. Iya, orang terkenal. Gue sering diajak foto. Iya. Saya sakit hati sama lumba-lumba, Pak. Foto sama lumba-lumba lo bayar 20.000. Foto sama saya kau gratis. Tahu gitu kan jadi lumba-lumba kita. Ya kan, ini siapa? Apalagi kalau lawan bicaranya. Lah ini aneh kan? Kita seringnya menyebut lawan bicara, bukan kawan bicara. Maka permusuhan dimulai dari bahasa kok. Iya benar. Ya, Benar sih. ya. Duduk perkara loh, makanya duduk itu perkaranya banyak ya. Jangan duduk aja berdiri aja gitu. Ya. Itu penciptaan bahasa itu mempengaruhi. Ya bahasa menunjukkan bangsa kan gitu. Iya benar Gus. Ya. Iya, Sampai mana benar tadi? juga ya. Iya, kapan sih aku ngomong salah? Sampai mana tadi? Lupa. Mengingat-ingat, ya. Itu tahapan yang paling rendah. Baru kemudian di atasnya mengingat. Itu loh yang, oke, walaupun masih meraba-raba ya. Mengingat-ingat, mengingat, baru kemudian ingat. Ya. Nah, di atasnya ingat itu baru ada kewajiban kewajiban apa namanya untuk mengingatkan. Ya. Mengingatkan itu setelah kamu ingat, kamu sendiri belum ingat kok mengingatkan, ya gitu. Timbul kekacauan nanti dari situ. Ya. Jadi jangan semua jadi pembicara. Repot saya ini mata pencaharian. Ya yang lain jadi pendengar lah kan gitu. Ya. Kalau pembicara semua siapa yang mau dengarkan? Ya. Sampai mana? Ya gitu ya. Jadi harus mengingatkan itu nanti dulu. Ya. Tawasobil haq, tawasobil sober, betul ya. Mewasiatkan, mengingatkan kebenaran, kesabaran, betul. Tapi nanti dulu. Harus ingat dulu. Nah, zikrullah itu ingat kepada Allah. Pertanyaannya adalah apakah engkau benar-benar ingat? Sedangkan ingat itu harus diawali dengan perjumpaan. Nah, that's it. Ya. Tanpa adanya perjumpaan, ya gimana caranya ingat? Ya. Akrab banget, ternyata akrabnya di sosmed ya. Begitu ketemu fisik, kaku, ragu, apa segala macam, kikuk ya. Karena menuntut, ini loh aneh ya, kita harus menuntut ilmu. Ilmu salahnya apa kok dituntut? Ya, bahasa, semuanya suka bahasa. Nah, harus ada perjumpaan. Tanpa perjumpaan, bagaimana kita akan ingat? Mengingat pun susah sekali, mengingat-ingat apalagi. Mengingatkan loh, nanti dulu tuh, kamu aja belum ingat kan gitu. Nah, apa yang terjadi sampai kita mengalami lupa ingatan gitu. Jadi jangan menafikan perjumpaan. Mana pernah kita berjumpa dengan Allah sebelum? Jangan soal itu. Ya, yang terjadi atau yang kita alami saat ini
barangkali diagnosanya adalah lupa ingatan. Ya, lupa ingatan ini bagaimana untuk menyembuhkannya? Apakah bisa sembuh dengan sendirinya, atau perlu bantuan orang lain, bantuan pihak lain, atau bagaimana? Disitulah peran pentingnya juru dakwah, juru ajar, ya, juru ini dan itu, ya, belum tentu guru tapi barangkali sudah juru, ya, untuk mengingatkan kita. Cuman persoalannya beliau yang mengingatkan itu apakah juga sudah ingat? Maka sangat penting bagi kita untuk benar-benar memilih guru yang benar, ya. Tidak sekadar undang candra malik lah, jangan begitu, belum tentu benar gitu, ya. Harus selektif betul, karena apalagi berurusan dengan Allah, ya. Saya beberapa hari yang lalu diundang oleh Universitas Islam Indonesia untuk bicara kuliah, ya mungkin kuliah umum apa sebetulnya, tapi di kawasan rektorat. Rektornya sampai pegawai rektorat ikut semua. Temanya sangat dahsyat. Urgensi akidah. Ya. Urgensi akidah bagi masyarakat muslim di era kontemporer. Secara tema keren, ya. Kalau dibaca ulangi salah semua gitu, ya. Akidah itu nggak ada urgensinya. Bagi era kontemporer itu nggak ada urgensinya. Sampean-sampean ini nggak ada pentingnya belajar akidah sekarang, menggunakannya sekarang nggak ada penting-pentingnya. Pentingnya nanti, beberapa detik sebelum ajal. Itu baru urgens. Urgens itu kan genting dan mendesak, ya. Jadi kalau bicara soal urgensi itu nanti di detik-detik terakhir. Umpamanya Abu Malu sekarang baru seneng-senengnya meributkan neraka ada apa enggak gitu, ya. Oh silakan, bebas, saya sama sekali pribadi tidak akan terganggu sama sekali, ya. Tapi nanti di detik terakhir, 2 detik terakhir kira-kira lah sebelum busa nafas terakhir, itu harus bisa memilih percaya atau tidak. Ya. Oh, tetanggamu, temanmu, siapapun itu memilih untuk ateis, oh silakan, ya. Nanti ditentukan kira-kira 2 detik lah sebelum membusa terakhir, kamu percaya pada Allah atau tidak. Karena sistem berjalannya sejak itu. Sekarang kan seolah-olah nggak ada tuh, adab itu kan gitu, seolah-olah, ya. Saya nggak percaya ada dosa, saya nggak percaya ada pahala, apa sih itu? Surga ya sekarang, bahagia ini, neraka ya kita ciptakan sendiri, penderitaan. Silahkan berteori, ya, silahkan. Karena pandanganmu tentang kebenaran itu bukan kebenaran itu sendiri, ya. Berbeda-beda pandangan tidak menjadikan kebenaran itu berbeda-beda. Kebenaran tetap satu, ya. Kebenaran itu mutlak, ya. Yang relatif itu pandangan kita tentang kebenaran, ya. Dan bayangkan, itu adalah prinsip hidup kita yang ditanamkan oleh leluhur ribuan tahun yang lalu. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itu bukan hanya soal beda-beda suku, enggak. Berbeda-beda tapi satu juga, tidak ada kebenaran yang mendua, ya. Itu bukan soal suku bangsa, itu soal akidah, soal tauhid. Silahkan mau berpendapat apapun tentang kebenaran, pendapatmu tentang kebenaran itu bukan kebenaran itu sendiri, ya. Jadi kita perlu sangat bijaksana, sangat hati-hati, waspada, cermat dalam mempelajari hal-hal yang kaitannya dengan akhirat, ya. Jangan mudah berantem, ya. Sama-sama nggak tahu kok, kan gitu. Tapi saya nggak nulis status, ya iseng, namanya orang nggak punya kesibukan kan, pengangguran. Lari tuh Mbak. Berhadapan dengan orang sok tahu seringkali menjadikan kita lebih sok tahu. Dia mah belum tahu, makanya dia cerewet. Ya. Berhadapan dengan orang sok tahu sering menjadikan kita lebih sok tahu. Hati-hati loh, ya. Jadi soal agama, soal Tuhan, soal akhirat, soal pahala, dosa, soal neraka, surga, ada nggak ada,
silahkan diributkan. Saya cuma mengingatkan satu hal, siapkan mitigasi. Kadang nggak percaya ternyata ada, gimana? Ya, terlanjur nggak percaya ternyata ada. Siapkan mitigasi kebencanaan. Ya, percaya atau tidak percaya gunung ini akan meletus kan harus disiapkan mitigasi. Jalur evakuasi ini dan itu. Pelajari itu. Cari guru, cari pemateri, pembicara, tema mitigasi akhirat. Loh, kalau benar ada gimana, Pak? Seumur hidup kadang nggak percaya dosa, ternyata ada. Seumur hidup kadang nggak percaya neraka, ternyata ada. Nah, pernah saya diundang online gitu, ada salah satu peserta mengatakan saya tidak percaya neraka dan lain sebagainya. Ya, ya tadi saya kan pelatih kesabaran ya, harus saya mulai diri saya sendiri. Gimana ya Pak? Kan itu mau neraka kan khawatirnya sih khawatir nggak diundang lagi kan gitu. Jadi kan harus hati-hati, jaga-jaga ya. Gimana ya Pak? Kan gitu. Ternyata dijawab oleh peserta yang lain. Sombong sekali Anda, katanya begitu. Sombong sekali Anda, tidak takut ini dan tidak takut itu. Takut itu sikap manusiawi terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Takut itu sikap yang spontan terhadap the unknown. Nah, kalau kita benar-benar atau tidak benar-benar tahu tentang neraka, tentang surga, sama-sama tidak atau belum mengalami sendiri, hati-hati betul dalam berpendapat ya. Paling tidak siapkan mitigasi. Ya, apa ya yang nanti kira-kira yang bisa nolong saya atau bisa saya andalkan ketika sesuatu bencana itu benar-benar terjadi. Ya. Bencana paling dekat apa? Sakit, capek ya. Capek itu kan bencana itu. Walaupun sifatnya mungkin rendah ya. Capek. Kemudian apa? Sakit ya. Kemudian apa? Mati ya. Dalam kajian Hindu Buddha kalau nggak salah disebut samsara ya. Samsara. Sempit, sakit, sulit dan mati gitu. 4 itu. Itu dianggap penderitaan. Kama. Hah? Kama. 4 penderitaan ini itu justru bagi kaum tasawuf, kaum sufi adalah momentum terbaik untuk masuk ke pintu yang sangat mudah mengakses Allah. Ya. Ketika kita sulit, sakit, sempit, ya sebelum mati berarti kan ya. Itu cara terbaik untuk mendekat kepada Allah. Ya. Karena ketika itu kita sadar betul tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah. Ya. Dan Allah menerima penaklukan itu dengan Rahman Rahim yang sangat membuncah. Ya. Tapi tidak perlu sempit dulu, Pak. Tidak perlu sakit dulu, ya. Tidak perlu sulit dulu untuk mendekat kepada Allah. Ya. Mendekat itu dalam bahasa Arabnya qorib, qoroba, yukribu, kurbanan. Ya. Idul kurban itu bukan kurban itu artinya bukan menyembelih. Ya. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun sebenarnya juga salah ya. Walaupun harus ada yang direlakan atau dalam bahasa kita dikurbankan. Sebenarnya bukan tentang unta atau sapi atau kambing, tapi tentang kekayaan. Ya, hewan ternak pada zaman itu unta, sapi, kemudian kambing. Untuk mendekatkan dirimu kepada Allah, tunjukkan kerelaanmu, sembelihlah hewan ternak. Tapi bukan daging yang darah itu yang sampai kepada Allah, ya. Melainkan keikhlasanmu. Ya. Nah, seringkali kita ini ketika membahas Idul Kurban selalu, Islam ternyata kejam ya. Potong sapi gitu. Sapi dipotong seperti itu. Ya. Itu kan sudah tidak jujur pada diri sendiri ya. Emang lu tiap hari nggak makan daging? Ya.
Lu kan tiap hari makan daging. Persoalannya waktu Idul Kurban lu resek sih ngobrol soal itu kan gitu. Atau nggak dapat karcis? Nggak pernah ngelihat cara penyembelihannya, ya, nggak pernah ngelihat darahnya. Yang dilihat cuman yang di atas meja, setengah matang atau matang gitu aja kan. Tapi begitu ada upacara Idul Adha, merasa perlu ngelihat, merasa perlu menilai kekejaman dan ini dan itu. Padahal makan dagingnya tiap hari, protesnya cuma setahun sekali. Itu kan sudah tidak fair, ya. Lebih aman itu kalau dibius dulu, tidak menyakiti binatang. Waduh, kok tiba-tiba punya peri kehewanan ini sejak kapan gitu? Penelitian terbaru ternyata pembiusan lebih menyakitkan bagi binatang daripada langsung sembelih. Ya. Penelitian terbaru di barat seperti itu. Ya. Dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya bukan tentang penyembelihan, ibu-ibu bapak, ya, melainkan tentang kerelaan, ya, tentang keikhlasan, tentang kita menyembah Allah itu kita bisa beri apa ya kepada Allah kan gitu. Itu tradisi kok dari dulu seperti itu, ya. Kalau sekarang orang-orang modern beranggapan bahwa orang-orang modernitas itu lebih hebat daripada zaman lalu. Umurnya modernitas itu sudah berapa tahun sih? Belum terbukti bahwa akan umurnya lebih panjang daripada era-era sebelumnya, ya. Dan di era-era sebelumnya sudah banyak sekali kemajuan teknologi yang ditemukan dan kita belum bisa menunjukkan bahwa kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Belum, masih sangat muda modernitas itu, ya. Jadi kalau ditanya dalilnya kurban apa? Ya. Dalilnya kurban di Al-Quran itu surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna tsani'aka huwal abtar. Ya. Allah itu sudah memberi kebaikan itu banyak sekali. Inna a'tainakal kautsar, ya, seperti telaga Kausar. Apalagi saya sampaikan di awal tadi bahwa bapak, ibu-ibu, panjenengan wajib bersyukur. Ada yang sejak lahir, ya, ada yang ketika sepuh, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Bersyukur bu, Pak. Saya merinding betul ya. Bersyukur, wajib betul bersyukur itu. Itu terbukti bagi panjenengan. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah memberimu banyak sekali kebaikan, tidak kurang-kurang. Fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Apalagi yang ditanyakan, apalagi yang diragukan. Kurang bukti apa? Ya. Kurang bukti apa? Apalagi yang panjenengan sudah diberi keberlimpahan, kebercukupan. Saya ingatkan betul, hati-hati dalam belajar spiritualitas. Apalagi merasa bisa bebas menilai, karena kondisi bisa terjadi, kondisinya bisa sebaliknya. Kalau panjenengan tidak secukup ini, tidak berlimpah ini, tidak sekaya ini, ya, tidak akan bisa berbeda, ya. Maka bersyukur itu wajib, ya, tanpa debat. Bersyukur itu wajib, karena itu ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah, ya. Berkurban itu bukan untuk Allah. Allah nggak butuh daging, nggak butuh darah, nggak butuh apa-apa, ya. Tapi untuk sesama, ya. Ada zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, ada kelas-kelasnya, termasuk dalamnya ada kurban. Dan itu sama sekali tidak mengurangi kekayaan panjenengan semua, ya. Yang bisa setiap hari makan daging, tapi belum tentu orang-orang sekitar kita seperti itu. Jadi tidak perlu meributkan soal sembelih itu, nggak perlu. Itu salah konteks, ya. Usahakan berbagi. Di beberapa kesempatan saya sampaikan, pengen pakai rumusnya Allah atau mau pakai rumusnya manusia. Ya. Allah ini yang bikin manusia loh ya, kan gitu. Kalau rumusnya Allah, rumusnya manusia, kalau engkau pengen tinggi, naiklah. Itu rumus manusia. Kalau pengen tinggi, naik. Kalau rumus Allah, kalau kamu pengen tinggi, turun. Itu rumusnya Allah. Semakin
semakin engkau merendahkan diri di hadapan Allah, semakin engkau merendahkan hati di hadapan sesama manusia, semakin tinggi derajatmu. Oke. Itu rumusnya Allah. Ya. Rumusnya manusia, kalau engkau pengen kaya raya, tiap-tiap dapat sesuatu, masukkan kantong. Dapat, masukkan. Dapat, masukkan. Itu rumusnya manusia. Rumusnya Allah, tiap-tiap dapat sesuatu, keluarkan. 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 Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, kurban dan apapun turunannya yang pada intinya tentang berbagi. Barang siapa yang berbagi, niscaya ia berbahagia. Oke, setuju? Insya Allah panjenengan dilapangkan hati, jiwa, gerakanmu, kakimu untuk melangkah ke arah kebenaran, kebaikan itu. Gitu, ya? Mau dimulai dari menyumbang pembicara atau ini, jangan dengar siapa-siapa lo ya. Betul. Paling dekat. Dimulai dari yang paling dekat. Ya. Ya. Jangan jauh-jauh. Yang paling dekat. Ya. Yang paling dekat dengan dirimu siapa? Ada yang tahu? Bapak, Ibu, siapa yang paling dekat dengan panjenengan? Paling dekat. Diri sendiri. Diri sendiri. Aku tahu maksudmu. Kamu mau traktir dirimu sendiri ya. Orang tua. Ya. Terutama ibu. Ya. Jadi sebelum kemana-mana pastikan itu sudah sampai kepada ibumu dulu. Ya. Yang kedua, siapa yang paling dekat? Ibu ya Pak. Baru bapak, ya kan? Itu benar memang Rasulullah pernah ditanya. Ya Rasulullah, siapa yang harus aku hormati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Jadi ibu itu juara 1, juara 2, juara 3, bapak juara harapan 1. Nggak bisa lebih Pak ya. Ya. Ya, paham. Yang kedua, kita sangka ibumu dan bapakmu tadi ya. Setelah ibu bapak, bagus, baik gitu seperti itu. Tapi sebetulnya nanti setelah dewasa, setelah menikah, maka yang kedua terdekat adalah ibunya anak-anakmu. Ya, bukan istrimu loh ya. Istri itu orang lain. Ibu itu sudah bukan orang lain. Ya. Istri itu orang lain. Kalau bukan orang lain nggak boleh diperistri Pak. Jadi ibu 1 sama ibu 2 mana yang lebih penting? Saya nggak ikut-ikut Pak. Bagus pertanyaannya. Ini banyak ibu-ibu, saya khawatir nggak diundang lagi Pak. Ya. Saya tidak membicarakan soal itu. Ya. Iya. Ya. Ini mulai menjurus sih ya. Iya. Iya. Katanya di suami yang hebat, di belakangnya ada istri yang hebat. Apalagi Pak? Oh, saya nggak ikut-ikut Pak ya. Saya nggak bahas soal itu nanti. Ibu yang pertama, kita punya istri, ibu kedua. Nah ini lebih penting ibu yang 1 apa ibu kedua gitu maksud saya. Ibu kandung. Ibu kandung. Sama ibunya ibu kandung anak-anak. yang melahirkan kita. Kemudian ibu kandungnya anak-anak kita. Tapi bukan istri itu namanya. Kedudukannya. Bukan dalam kedudukan sebagai istri. Karena mohon maaf, istri, suami bisa cerai, bisa pisah. Tapi bapak, ibu, anak tidak bisa. Tidak ada bekas bapak, tidak ada bekas ibu, tidak ada bekas anak. Bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan bapak, ibu, anak. Ya, maka yang terdekat kedua adalah ibunya anak-anak. Gitu ya. Paham ya? Ketiga seterusnya panjang gitu nanti ya. Dua ibu yang paling penting kita ingat, ibu yang melahirkan kita dan ibu yang melahirkan anak-anak kita. Itu yang terdekat, yang paling berhak untuk mendapatkan sebagian dari nafkah kita. Oke. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Mantap, Gus, kita tepuk tangan dulu Ibu Bapak. Mantap ya, terima kasih. Saya rasa ada sesuatu yang mau dielaborasi, mungkin 2 pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke next. Cuman menanggapi aja. Jadi intinya itu adalah attitude and gratitude is the choice. Yes. Itu aja. Ya. Oke, terima kasih. Sama. Ada tanggapan atau pertanyaan yang mau disampaikan, Ibu Bapak? Lanjut kalau begitu ya. Oke. Lanjut terus lanjut apa?
lanjut. Ya. Gini Apa Gus, lagi? Ya. tadi udah menarik ya, basmalah kita dapat gitu. Nah, sekarang tuh kan kita bicara dalam konteks yang namanya selalu pergulatan itu di dalam Gus. Dimana tadi disebut di sini rame banget, di sini petunjuk gitu ya, dan ini juga yang menentukan gitu. Dan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bahwa gimana sih kita membedakan mana dalam tanda petik itu suara aliran dari Allah atau ego kita, atau mungkin kalau pakai bahasa kan lempar jumroh kan gini ya. Kita tahu dalam konteks haji itu kan ada tawaf, ada sa'i, ada jumroh, ada wukuf. Itu kan bukan hanya sekedar ritual gitulah Gus, poinnya gitu. Nah, kita kan nggak bisa lepas dari keinginan, hasrat, mau-mau gitu ya. Dimana konteks lempar jumroh yang saya pahami adalah melempar segala sesuatu yang menjauhkan dari Allah gitulah kira-kira. Dalam konteks mengikuti dalam tanda petik setan atau ego gitu. Nah, dalam perspektif tasawuf ini, gimana sih latihannya kita supaya kita tuh selalu align, selalu selaras dengan konteksnya adalah keinginan-keinginan Allah itu sih. Berbasmalah terus tuh gimana Ya, gitu. Oke. Sebetulnya saya belum bisa ngobrol soal umroh dan haji karena saya belum umroh dan belum haji. Ya. Dan Allah membenci seseorang yang mengatakan sesuatu yang dia Belum tidak dilakukan. mengerjakan. Ya. Tapi secara keilmuan kurang lebih ataupun alasan saya belum berangkat umroh dan haji adalah saya khawatirnya waktu jumroh itu ngelempar balik. Tua. Aduh, malu rasanya kayak gitu ya. Jadi saya masih menahan diri. Pas dilempar, masa temen gitu ya. Iya. Tadi aja juga di IG kan soal patungnya. Bagus lah itu. Ada di sebuah hadis qudsi itu adalah sumber ketiga kalau bisa disebut. Ada Al-Quran. Itu firman Allah. Kemudian ada yang menyebutnya hadis, padahal ini tidak tepat. Yang tepat adalah sunnah. Ya. Hadis itu kan sekumpulan teks. Kalau sunnah itu sekumpulan konteks. Terjadinya pertengkaran karena kita hanya baca teks tapi kehilangan konteksnya. Oke. Gitu ya. Quran, sunnah, yang ketiga hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang diolah redaksionalnya oleh Rasulullah. Oke. Ya, tapi tidak masuk dalam kategori Al-Quran. Bukan juga sunnah. Di situ ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan ada seseorang berumur 70 tahun. Anggaplah sejak umur 0 lahir sampai umur 70 itu setiap hari menyembah patung. Oke. Menyembah patung dan meminta kepada patung itu. Jadi iya karena Abu Dua, iya karena sta'innya itu terhadap patung. Setelah 70 tahun dia baru mikir, ini kok tiap hari saya nyembah, tiap hari saya minta, sudah 70 tahun nggak pernah dikasih. Ya, dia memperoleh pencerahan. Oh, saya tahu, jangan-jangan patung ini bukan Tuhan. Oke, saya perbaiki redaksionalnya. Wahai Tuhan patung ini, gitu. Simpel ya. Oke. Wahai Tuhan patung ini. Geger itu ars, langit. Jibril itu, ya Allah, apakah engkau tidak mendengar perkataan si fulan? Ya dengar, aku kan maha mendengar. Ya. Lalu bagaimana? Ya akan aku kabulkan. Loh. Nanti dulu Tuhan. Dia 70 tahun tuh mau meminta kepada patung. Baru sekalinya minta kepada panjenengan, kalau langsung mau diberi itu gimana? Jawabannya Allah enak banget. Emang lu pikir gua patung? Ya. Gua bukan patung, gua Tuhannya patung ini. Maka siapapun yang minta kepadaku, insya Allah akan kuberi. Ya. Jadi jangan mengeksekusi, menilai seseorang hanya pada penampakan lahiriah saja. Wah, ini banyak keris, ini musyrik. Wah, ini pakai bunga, ini pakai, nanti dulu. Perjalanan belum sampai garis finish kok. Jangan dinilai dulu. Siapa tahu ada momen tertentu, momen tertentu yang dia mengalami peristiwa kebatinan spiritual luar biasa dengan Tuhannya. Ya, kita tidak benar-benar tahu. Ya. Yang kita perlukan adalah sikap saling menghargai, sikap saling menjaga, ya, sikap percaya bahwa Allah memilihkan jalan terbaik bagi tiap-tiap kita. Dalam majelis-majelis saya, pengajian saya, sering saya buka, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua yang hadir gitu. Dan Allah, saya yakin betul sudah menyiapkan kebaikan-kebaikan untuk yang tidak hadir ya. Maka yang hadir jangan merasa lebih baik daripada yang tidak hadir, karena yang tidak hadir pun sedang dalam rangka menjalankan langkah-langkah hidupnya yang dibimbing oleh Allah. Ya.
Jadi enak hidupnya tuh, enteng, tidak menilai orang lain. Ya. Nggak perlu menilai, karena begitu masuk ke kepalamu jadi beban, masuk ke hatimu jadi bebanmu. Ya. Jadi tanggunganmu, nanti kamu akan diperiksa soal itu kan gitu. Gimana kamu kok bisa sampai berpikir begitu? Gimana kamu kok sampai bisa benci begitu? Ya. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau kita cinta Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para yang isinya antara kemana